Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa kembali saudara di dalam pembelajaran kitab suci kita hari ini. Saudara, pembahasan kita sampai kepada Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Saya akan membahas 3 ayat pertama lebih dahulu. Saudara perhatikan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu." Dia memakai kata ganti orang ketiga tunggal. Kami itu artinya dia dan beberapa pemimpin agama Yahudi lainnya itu tahu dan mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus Allah. Sebab dia melanjutkan, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan itu jikalau Allah tidak menyertainya. Ini satu pengakuan secara langsung di hadapan Kristus. Tetapi kalau saudara memperhatikan jawaban Tuhan Yesus, respon Tuhan Yesus, saudara akan merasa bahwa jawaban Yesus itu tidak nyambung dengan apa yang diucapkan oleh Nikodemus. Perhatikan saudara, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara, sebetulnya justru Kristus itu mau mengatakan hal yang paling mendasar. Begini maksud saya. Nikodemus, pengakuanmu bahwa aku adalah seorang guru yang diutus oleh Allah itu memang baik, tetapi kamu harus tahu bahwa pengakuan seperti itu tidak pernah menyelamatkan kamu dari dosa. Tidak pernah bisa membawa kamu untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Satu-satunya cara yang bisa membuat kamu masuk di dalam kerajaan Allah adalah kamu harus dilahirkan kembali. Jadi seperti itu saudara hubungannya antara pengakuan Nikodemus dengan jawaban Tuhan Yesus. Nah saudara, Nikodemus tidak pernah bisa memahami hal itu. Dia berkata bahwa mungkinkah seorang yang sudah tua seperti aku masuk kembali di dalam rahim ibuku? Nah, dia memahaminya dilahirkan kembali secara jasmani. Padahal yang dimaksud oleh Kristus di situ adalah dilahirkan kembali secara rohani. Saudara perhatikan, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, Allah berkata, "Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Maksud dari perkataan Allah di sini adalah matinya itu adalah mati secara rohani dan mati secara jasmani. Mati secara rohani terjadi pada hari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hubungan mereka dengan Allah itu menjadi putus. Itu maksudnya mati secara rohani. Dan mati secara jasmani, Adam berusia 930 tahun pada waktu dia mati. Jadi saudara, seluruh keturunan manusia dari Adam dan Hawa, begitu mereka lahir, mereka sudah mati secara rohani dan akan mati secara jasmani. Nah, supaya mereka bisa diselamatkan dan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, maka mereka harus dilahirkan secara rohani lebih dahulu. Jadi kerohanian mereka yang mati di awal ini harus dihidupkan kembali lebih dahulu. Sesudah itu mereka akan mengalami kematian jasmani, dan sesudah nanti Kristus datang kedua kali, maka mereka akan dibangkitkan secara jasmani. Jadi
Pengertiannya seperti itu. Ketika Kristus berkata, seseorang harus dilahirkan kembali, maka maksudnya adalah dilahirkan secara rohani. Dan sesudah dia dilahirkan secara rohani, baru dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengecek kehidupan rohani kita secara pribadi. Kalau saudara dan saya sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Allah secara pribadi, dan sebagai penebus dosa saudara dan saya, maka itu adalah satu indikasi awal bahwa saudara dan saya bisa diselamatkan. Tetapi saudara dan saya perlu membuktikan hal itu di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang sudah percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pasti hidupnya akan diubahkan oleh Allah. Pasti hidupnya itu akan berbuah. Pasti hidupnya itu akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus yang sudah melahirbarukan, yang sudah membuat dia diselamatkan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak henti-hentinya saya menyerukan kepada saudara-saudara semuanya. Sudahkah saudara-saudara mengakui Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu? Sebab pengakuan yang hanya keluar dari mulut saja itu tidak akan pernah berguna apapun jika tidak pernah mengubah hidup saudara dan saya. Kiranya Allah memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.